Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Firdaus akan menjelaskan tentang pengertian aplikasi bioaccounting. Bioaccounting adalah suatu aplikasi yang bergerak di bidang bisnis dan teknologi yang bertujuan untuk membangun 1 juta pembisnis agar lebih bebas dengan cara membuat bisnisnya untung dan mudah dikontrol. Bioaccounting memiliki 2 series. Yang pertama adalah UKM series, yang kedua adalah Premium series. Dalam UKM series diberikan gratis dengan limit omset sekitar 100 juta per bulan dengan fitur terbatas. Terdapat 3 versi pada series ini, yaitu diantara lain adalah UKM Post, UKM Lite, dan UKM Platinum. Yang kedua adalah Premium series. Sedangkan Premium series diberikan harga agar dapat bisa dipakai. Pada Premium series ini tersedia 5 versi bioaccounting dengan unlimited transaksi. Yang pertama diantaranya adalah BPOS. BPOS adalah suatu software kasir yang dibuat khusus untuk usaha toko, minimarket, atau swalayan. Mempermudah penjualan kasir, mencetak nota, dan mengontrol keluar masuknya stok gudang. Yang kedua adalah Beelight. Beelight adalah software retail yang cocok digunakan untuk distributor atau agen yang mempunyai banyak sales, penjualan kredit, atau piutang. Dan yang ketiga adalah BSilver. BSilver adalah software accounting entry level yang cocok digunakan untuk perusahaan, dagang, dan jasa yang skala menengah dan mikro, khususnya yang ingin menerapkan sistem pembukuan akuntansi yang baik dan benar, namun tidak paham tentang akuntansi atau mungkin tidak mempunyai SDM khusus untuk menghandle akuntansi. Proses pembukuan akuntansi dihandle otomatis oleh software di balik layar. Dan yang keempat adalah Bigold. Bigold adalah software accounting kelas medium yang cocok digunakan untuk perusahaan dagang dan jasa skala menengah yang sudah siap menerapkan akuntansi secara penuh, namun membutuhkan alat bantu otomatis akuntansi yang mudah. Dan yang kelima adalah Platinum. Platinum adalah software accounting edisi paling lengkap dari bioaccounting. Cocok digunakan untuk perusahaan dagang dan jasa skala menengah atas yang sudah siap menerapkan akuntansi secara penuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin, saya dari kelas akuntansi A semester 4 tingkat 2. Yang pada kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan dari sejarah bioaccounting, yang dimana software atau aplikasi bioaccounting ini salah satu aplikasi untuk akuntansi bisnis atau akuntansi yang lainnya, yang dimana software ini didirikan pada tahun 2010, yang dimana aplikasi ini merupakan salah satu karya anak bangsa, yang dimana bioaccounting ini aplikasi bisnis yang dimana meliputi keuangan, kegunaan untuk mengelola persediaan barang, arus, kas, keuangan atau security, dan berbagai analisis lainnya. Asal dari penemuan bioaccounting ini, ia dipilih dari atau bahkan terinspirasi dari salah satu hewan, yaitu lebah, yang dimana memiliki filosofi atau arti mengambil hal baik, memproses dengan baik, dan menjadi hal yang baik. Salah satunya ialah hasil produknya ialah madu. Dalam arti kata, para pengembang dan pembuat dari bioaccounting ini menginginkan apa yang dipelajari dapat menghasilkan hal yang baik. Contohnya adalah software akuntansi bioaccounting ini salah satunya. Nah, nama bi merupakan singkatan. Ya, nama bi ini adalah singkatan, bukan hanya nama dari salah satu hewan, melainkan memiliki singkatan, yaitu Business Importing Expertise, yang artinya keahlian dalam memberdayakan bisnis. Nah, sang pencetus atau pembuat dari aplikasi ini memiliki cita-cita yang dimana aplikasi ini harus bisa membantu para pelaku bisnis, pengelola bisnisnya dengan baik, supaya
bisa terus berkembang, bahkan bisa maju. Nah, itu sebagian sejarah dari accounting ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mohon dicukupkan dari saya. Terima kasih. Saya Fadlah Nurwahidah dari kelas akuntansi A akan menjelaskan langkah-langkah instalasi aplikasi B-Accounting. Langkah pertama, download software B-Accounting di link ada yang di sini. Selanjutnya, setelah itu buka downloadan yang tadi, lalu klik kanan dan pilih Run as Administrator. Kemudian, tentukan folder tujuan di mana program akan diekstrak, lalu klik install, maka proses ekstrak file akan berjalan. Selanjutnya, pilih berikut untuk melanjutkan proses instalasi. Selanjutnya, ke halaman informasi, lalu klik berikut lagi untuk melanjutkan proses instalasi. Setelah itu, ke halaman lisensi. Untuk melanjutkan proses instalasi, pilih opsi saya menerima syarat-syarat dan kondisi perjanjian lisensi dan pilih berikut untuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah pemilihan versi B yang akan Anda gunakan. Gunakanlah versi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, pilih lokasi instalasi B-Accounting. Lalu klik berikut. Selanjutnya adalah halaman informasi paket-paket di accounting yang akan digunakan. Lalu pilih berikut untuk melanjutkan instalasi. Selanjutnya adalah konfirmasi untuk paket-paket yang akan digunakan. Lalu sesudah itu klik berikut. Selanjutnya adalah proses instalasi database. Jika proses instalasi database ini sudah selesai, klik berikut. Selanjutnya adalah pemilihan shortcut. Setelah itu klik berikut. Pilih selesai untuk mengakhiri instalasi B-Accounting ini. Setelah itu bukalah program B-Accounting. Bagi Anda yang pertama kali menggunakan B-Accounting, langkah pertama setelah membuka aplikasi itu adalah gunakan default. Selanjutnya pilih profile yang akan dibuka. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu masukkan username dan password, lalu klik login. Maka Anda akan masuk ke tampilan utama aplikasi B dan aplikasi B sudah siap digunakan. Sekian langkah-langkah menginstalasi aplikasi B-Accounting. Selanjutnya akan dijelaskan ke poin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melha Diana dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul aplikasi B-Accounting. Modul aplikasi B-Accounting ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada modul input master. Modul input master ini meliputi master item. Di dalam master item ini terdapat daftar item barang, membuat satuan, mengatur level harga, dan master mitra bisnis. Yang kedua ada modul input transaksi. Modul input transaksi ini meliputi transaksi pembelian, transaksi penjualan, POS atau point of sale, buku tutup kasir, dan penjualan kasir. Yang ketiga ada modul laporan. Modul laporan ini meliputi laporan pembelian, laporan penjualan, dan laporan stok. Yang keempat ada modul advance. Modul advance ini meliputi manajemen penggunaan. Dalam hal ini kita sebagai pemilik harus membuat user, membuat grup, mengatur hak akses menu, dan memasukkan user ke dalam grup. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis, akan menyampaikan tujuan dan manfaat B-Accounting. Sebenarnya, dengan Microsoft Excel juga kita bisa membuat laporan keuangan. Tapi, apakah sudah cukup efisien untuk pembuatan laporan keuangan? Karena membuat laporan keuangan itu bukan hanya cuma satu hal, tapi lebih banyak lagi, seperti laporan neraca, laporan persediaan, laporan rugi laba, dan lain sebagainya. Itu semua pasti akan memakan cukup banyak waktu jika kita mengerjakannya secara manual. Oleh karena itu,
Biasanya para perusahaan memilih teknologi untuk mendukung peroperasian bisnis perusahaan mereka masing-masing, supaya mempermudah kinerja dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan perusahaan. Tujuan dan manfaat accounting yaitu yang pertama, mempermudah kinerja dalam mengelola laporan keuangan secara profesional dan lebih cepat daripada pembuatan secara manual. Yang kedua, jika terjadi kesalahan input data dalam penyusunan laporan keuangan, itu hanya perlu memperbaikinya dan tidak memulai lagi dari awal laporan keuangan. Beda lagi dengan pembuatan secara manual, mungkin saja bisa jadi mulai dari awal lagi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pekerjaan dalam penyusunan laporan keuangan, karena seluruh prosesnya akan berjalan secara otomatis, jadi hanya perlu menginput data atau transaksi untuk membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan setiap saat secara real time. Dengan begitu, akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan yang tepat, karena datanya disajikan secara cepat dan akurat. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan di akuntansi B-Accounting. Yang pertama, kita buat data baru. Oke, kita klik, selanjutnya kita masukkan nama, contohnya seperti Sembako Budi, misalkan ini ya. Kita isi semuanya datanya, kita klik lanjutkan saja. Di sini ada periode akuntansinya, biasanya 1 tahun. Kita lanjutkan. Di sini ada tentukan mata uang yang akan kita pilih, maka kita pilih rupiah karena di Indonesia. Kita klik lanjutkan. Ini ada database, mari ya kita tinggal isi saja, misalkan seperti nama databasenya Budi. Kita tes koneksinya dulu, oke berhasil, lalu kemudian lanjutkan. Kita lanjutkan lagi, kita tunggu beberapa saat. Sudah selesai, klik OK dan klik selesai. Kita klik OK lagi aja. Nah, kita masuk ke Sembako Budi, kita klik dan masukkan username sama password yang udah ada aja. Kita masukkan, kita login. Oke, tunggu dulu. Kita skip saja. Selanjutnya kita langsung ke contoh transaksi. Oke. Nah, ini contoh transaksinya pada bulan Maret. Pak Budi membuka usaha toko beras dengan modal awal 30 juta di Bank BRI. Oke, kita masuk ke master, kita set saldo awal dan saldo kas. Kita klik new. Kemudian karena untuk kas atau banknya belum ada, maka kita bikin dulu. Kita masuk ke master, kita masuk kas atau bank, kita klik new. Kemudian kita kasih keterangan karena banknya Bank BRI, maka kita tulis Bank BRI. Jenisnya ganti menjadi bank. Untuk akunnya kita ganti ke akun bank. Kita klik OK, kita save, OK, kita kembalikan. Nah, kembali lagi kita klik new, maka kita ganti kas atau banknya, kita ganti ke Bank BRI. Untuk tanggalnya kita ganti dulu, misalkan tanggal 1. Nah, kita klik jumlahnya yaitu 30 juta. Untuk keterangannya kita klik saja, kita tulis saja saldo awal Budi. Oke, maka di sini sudah ada ya untuk saldo awal Budinya yaitu 30 juta. Kita kembalikan.
Kita lihat di kas. Nah, maka di sini akan bertambah untuk Bank BRI, saldonya yaitu 30 juta. Kita masuk ke laporan neraca, kita lihat. Nah, datanya sudah ada ya. Jadi sudah langsung tercatat di neraca. Oke. Kita close. Kita lanjutkan ke transaksi yang kedua. Pak Budi mengambil uang dari bank Rp 25 juta untuk belanja. Kita lanjutkan. Kita masuk ke mutasi kas. Oke, kita klik new. Selanjutnya kita asal kasnya ganti, yaitu dari Bank BRI ke kas utama. Jumlahnya 25 juta. Nah, oke, sudah. Catatan di sini itu yaitu untuk pembelian. Oke, untuk kita klik save, maka oke, kita tutup. Kita langsung lihat di kas. Nah, maka untuk di bank berkurang, saldonya menjadi 5 juta, dan untuk kas utama bertambah jadi 25 juta. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian di neraca kita lihat. Nah, otomatis sudah berkurang ya untuk di bank dan bertambah untuk di kas. Oke, kembali kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Pak Budi membeli peralatan untuk membuka usahanya sebesar 3 juta secara tunai. Kita lanjutkan. Pertama yaitu ke pembelian, kemudian pembelian aset tetap, kemudian klik, dan klik itunya belum ada ya, jadi langsung saja kita buat dulu. Oke, klik new. Misalkan oke, cancel dulu ya, namanya peralatan. Umur ekonomisnya 5 tahun. Metodenya garis lurus. Oke, akun hartanya mesin dan peralatan. Untuk akun akumulasinya, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Oke. Akun depresiasinya penyusutan mesin dan peralatan. Oke, mana ya? Oh, ini. Oke. Kita save. Oke. Nah, kita klik di sana, klik lagi, kita masukkan kompresor, kemudian kompresor, kemudian klik peralatan. Oke. Tipe hartanya berwujud. Oke, kita okekan. Nah, maka di situ sudah muncul ya. Untuk harganya 3 juta rupiah. Maaf ya, terjadi kesalahan. Nah, kita langsung lanjutkan saja. Ini untuk harganya itu tadi 3 juta. Kita tulis saja di sini.
Oke, karena kita tidak menggunakan pajak misalkan dan untuk pembayarannya secara kas, maka kita langsung save saja. Kita klik OK. Kita kembalikan dulu. Nah, kita lihat di kas. Maka untuk kas utama itu berkurang. Kita lihat di neraca. Nah, maka sudah langsung tercatat ya, ada penambahan di mesin dan peralatan senilai 3 juta. Oke, kembali. Oke, selanjutnya, transaksi selanjutnya, Pak Budi membeli beras 1 ton pada PD Barokah dengan harga 9.000 per kilogram. Oke, kita masuk ke pembelian. Kemudian pembelian. Nah, kita klik new. Untuk suppliernya karena belum ada, kita buat dahulu. Oke, klik new. Kita kasih nama itu tadi PD Barokah. Save. Oke, yes. Kembalikan. Nah, langsung ada ya. Kita klik kode item. Maaf, salah. Kode item. Klik new. Misalkan nama itemnya itu beras karena membeli beras ya. Kita bisa mengedit satuannya. Kita edit dulu satuannya menjadi kilogram. Bisa diatur juga penjualannya, stok, penjualan. Nah, untuk penjualan misalkan harga jualnya yaitu 10.000 per kilogram. Oke. Kita save. Nah, oke. Kita tutup dulu. Nah, di sini sudah ada langsung ya. Karena membelinya 1 ton, kita tulis 1 ton di situ dengan harga 9.000 per kilogram. Oke. Karena tidak menggunakan pajak dan dibayarnya secara cash, maka ininya diganti. Ini pengurangan untuk kas utama. Kita ganti tanggalnya. Oke. Kita klik save saja. Oke. Nah, bila ingin ngeprint buktinya bisa langsung kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, kembali. Lihat di kas, maka kas akan berkurang. Di neraca juga sudah terjadi penulisan secara langsung, dan untuk persediaan barang dagangnya sudah bertambah 9 juta karena tadi sudah membeli. Kita kembali, lanjutkan ke transaksi berikutnya. Bu Sinta membeli beras sebanyak 250 kg secara tunai dengan harga 10.000. Oke, kita masuk ke penjualan. Kita klik new. Kemudian kita klik kode item. Di sini ada beras KG, kita klik aja. Oke. Untuk jumlahnya yaitu 250 kg. Oke, kita lihat lagi 250 kg. Dengan harga jualnya yaitu 10.000 per kilo. Oh maaf, ini kehapus lagi, kita tulis ulang lagi 250 kilo. Tidak menggunakan pajak dan dibayar secara cash ya. Oke, kita klik save. Oke. Misalkan mau ngeprint buktinya, kita lihat.
Oh, maaf. Nah, ini dia buktinya. Kita kembalikan. Nah, kita lihat di kas. Maka kas akan bertambah setelah terjadinya penjualan. Begitu juga di neraca sudah otomatis tertulis. Kita kembali. Kita lihat kita lihat untuk laba ruginya. Kita bisa lihat untuk penjualan totalnya baru 2.500.000. Nah, untuk laba kotornya 250.000. Kembali. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Pak Jaya membeli beras sebanyak 500 kg dengan harga 9.700 per kilogram. Kita langsung ke penjualan. Penjualan sama seperti yang tadi. Klik new. Maaf. Kita klik kode itemnya, beras. Kita oke kan. Untuk jumlahnya yaitu 500 kg. Nah, karena harganya 9.700, maka kita akan ganti ya. Kita ganti 9.700. Tidak menggunakan pajak dan secara cash. Kita save. Kalau mau di print bisa, misalkan menggunakan grafik. Nah, ini ya hasil yang menggunakan grafik. Kita kembalikan. Kita lihat di laba ruginya. Langsung bertambah ya untuk penjualan. Laba kotornya, laba operasinya juga sudah bertambah. Kita kembali lagi. Kita ke kas ya. Nah, sini kas juga mengalami penambahan. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu Pak Budi membeli kembali beras sebanyak 1 ton dari PD Barokah secara kredit. Kita klik pembelian. Kita klik new. Nah, karena tadi suppliernya sudah membuat, yaitu PD Barokah, karena membelinya juga pada PD Barokah. Ini secara kredit. Kita klik itemnya. Kita klik beras. Total pembeliannya yaitu 1 ton lagi dengan harga masih tetap 9.000 dan tidak menggunakan pajak. Nah, karena secara kredit, maka untuk terminnya secara kredit. Kita save. Nah, kita bisa lihat laporan hutang di kita lihat. Nah, maka akan ada hutang karena membelinya secara kredit.
Kita tutup. Kita lihat di neraca. Nah, di neraca sudah langsung tercatat ya. Nama saya Sarisri Nur Aisyah dari kelas akuntansi C dengan nomor NPM D219011615. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kerja dari aplikasi B-Accounting ini. Nah, kita bisa langsung ke contoh soal untuk melanjutkan penjelasan teman saya yang tadi. Langsung saja ke kasus yang berikutnya. Pak Tono membeli beras sebanyak 600 kg dengan harga 9.500 per kilogram secara kredit. Nah, kita harus masuk ke menu penjualan, lalu klik penjualan, klik menu di sini. Lalu terminnya kredit, mininya 14 hari. Customer-nya kita bikin lagi. Namanya tadi kan Pak Tono. Pembeliannya dalam grosir. Kita X lagi di sini. Pak Tono, kita cari di sini toko, kode itemnya beras sebanyak 600 kg tanpa pajak. Kita save. Oke. Untuk transaksi selanjutnya yaitu Pak Budi membayar hutang kepada PD Barokah sebanyak 3 juta rupiah. Nah, kita bisa masuk ke akun kas atau bank, lalu kita masuk ke pembayaran. Lalu klik new di sini. Pembayaran suppliernya PD Barokah. Oke. Hutangnya. Ini di checklist. Lalu cara pembayarannya. Misalnya ini tunai. Kas utama. Oke. Jumlahnya 3 juta. Nah, di sini kan total hutang yang kita bayar itu 3 juta. Sedangkan kita mempunyai hutang 9 juta. Maka sisanya hutang Pak Budi ini tinggal 6 juta lagi. Lalu kita save. Oke. Transaksi yang selanjutnya, Pak Budi membayar beban sewa tempat usaha sebesar 1 juta rupiah. Lalu yang kedua, Pak Budi harus membayar gaji karyawan sebesar 800.000 rupiah. Dan yang terakhir, Pak Budi juga harus membayar beban listrik, air, dan telepon sebanyak 300.000 rupiah. Nah, ini masuk ke menu kas atau bank, lalu pembayaran biaya. Di sini kita pilih akunnya terlebih dahulu. Jenis akunnya pengeluaran operasional, lalu klasifikasi akunnya biaya operasional. Nah, kan yang pertama itu membayar beban sewa tempat usaha. Jumlahnya 1 juta. Nah, yang kedua, membayar gaji karyawan. Kita pilih akunnya. Di sini gaji sebesar 800.000 rupiah. Yang terakhir membayar biaya listrik, air, dan telepon sebanyak 300.000 rupiah.
kita save. Oke. Nama saya Andini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari software BI-Accounting. Yang pertama yaitu multi-platform. BI-Accounting adalah software yang bisa berjalan di semua sistem informasi. Karena BI-Accounting ini didesain menggunakan bahasa pemrograman dan database yang open source. Yang kedua yaitu online multi-cabang. BI-Accounting dapat membantu pada laporan konsolidasi antar cabang secara cepat atau real time guna pengambilan keputusan secara tepat. BI-Accounting dapat menyajikan laporan antar cabang seperti laporan operasional, yaitu pembelian, stok dan penjualan maupun laporan akuntansi seperti laporan laba rugi dan buku besar. Yang ketiga adalah sistem plugin. Plugin adalah program hasil permintaan customer apabila ada kebutuhan yang belum bisa di-cover oleh BI-Accounting. Biasanya, customer memanfaatkan fitur plugin ini untuk mengcover laporan-laporan yang belum ada di BI-Accounting. Yang keempat yaitu posting akuntansi seperti jurnal, buku besar secara otomatis. Varian dari BI-Accounting yaitu BI-Silver dapat melakukan pencatatan ayat-ayat jurnal dan posting ke buku besar terkait transaksi yang kita inputkan dan dikerjakan secara otomatis. Yang kelima yaitu kalender. BI-Accounting dapat menampilkan informasi utang, piutang, dan jatuh tempo dalam format kalender sehingga memudahkan informasi visual secara cepat. Yang keenam yaitu Customize Preference per Customer. Di BI-Accounting, data alamat pengiriman dan penagihan bisa di-set per customer, dan nantinya ketika input penjualan akan keluar secara otomatis. Yang ketujuh yaitu support product ID seperti serial number dan batch number. Contoh, untuk pembelian atau penjualan handphone dan motor, stok barang bisa dilacak menggunakan product ID serial number. Sedangkan untuk contoh distributor sepatu, stok barang bisa dilacak menggunakan produk ID batch number. Yang kedelapan yaitu mampu kontrol piutang macet. BI-Accounting dilengkapi dengan menu limit piutang, sehingga pengguna dapat mengatur berapa jumlah piutang maksimum. Yang kesembilan yaitu mengelola keluar masuk stok. BI-Accounting dapat membantu kita untuk mengelola stok dengan mudah. Yang ke-10 yaitu kontrol perpajakan. BI-Accounting dapat membantu pengguna untuk menghitung jumlah pajak secara cepat dan tepat. Selain itu juga, terdapat laporan yang terbuat secara otomatis. Yang ke-11 yaitu laporan keuangan lengkap. BI-Accounting sudah menyediakan berbagai laporan keuangan yang dibutuhkan. Semua laporan itu terbuat secara otomatis seiring berjalannya operasional. Selain mempunyai kelebihan, aplikasi BI-Accounting juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, untuk aplikasi ini harus selalu terhubung dengan koneksi internet. Yang kedua, untuk server tidak support pada semua sistem operasi seperti macOS. Yang ketiga, kurangnya fitur plugin pendukung pada aplikasi yang free. Plugin adalah program tambahan dari pengguna jikalau ada kebutuhan pengguna yang belum bisa difasilitasi oleh BI-Accounting. Yang keempat, terdapat limitasi kuota pada versi BI-UKM Series. Bagi UKM yang menggunakan versi BI-UKM Series, si gratis ini memang memiliki beberapa batasan. BI-UKM Series memiliki limit omset 100 juta per bulan, sehingga tiap bulan limit omset mesti direset menjadi 0 kembali. Selain itu,